Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب حضرة الشيخ سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد الشرفاء إمام محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحق عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda fadilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah mulai masuk dalam pembahasan makna yang terkandung di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah
mengimani semua khobar atau berita dari apa yang diberitakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ditanya, kenapa saya harus mempercayainya? Mempercayainya itu bentuk membenarkan kalau dia utusan Allah. Ketika ada satu hal yang kamu tidak membenarkannya, tidak mempercayainya, berarti kamu tidak membenarkan kalau dia utusannya Allah. Makanya kita percaya berita Nabi tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang nabi-nabi sebelumnya, tentang kitab suci. Kenapa kok kita mempercayainya? Karena mempercayainya bentuk membenarkan kalau dia betul-betul utusan Allah. Satu saja kamu ingkari, kamu nggak percaya, yang lain kamu percaya semua. Satu ini saya nggak percaya, maka kamu termasuk mengingkari kenabiannya, mengingkari kerasulannya. Makanya ada pokok keimanan, ada cabang keimanan. Pokok keimanan itu yang orang muslim, orang mukmin nggak boleh sampai nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu gimana, ya kamu nggak disebut beriman. Tapi kalau cabang keimanan kamu nggak tahu, nggak masalah. Nah, itu bagian dari cabang-cabangnya bukan pokok-pokoknya keimanan. Nah, pokok-pokok keimanan mana? Ya yang 6 tadi, iman kepada Allah, kepada adanya malaikat, adanya para rasul, adanya kitab suci, adanya hari akhir, adanya takdir baik dan takdir buruk. Itu pokok-pokok keimanan. Selebihnya dari itu namanya cabangnya. Kalaupun kamu nggak tahu gimana, nggak dihukumi berdosa. Artinya kamu nggak dihukumi sebagai orang yang tidak beriman gitu loh. Tapi kalau 6 ini kamu nggak tahu, 6 ini kamu tinggalkan, kamu nggak bisa dihukumi orang yang mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena 6 perkara ini adalah ma ya'lamu minadin bidharurah, sesuatu yang mudah dipahami dari agama gitu loh. Ajaran dasar agama sudah mengajarkan kita yang paling dasar ya ini. Dasarnya orang Islam, rukun Islam. Dasarnya iman, artinya rukun. Ini diajarkan sejak dini. Kalau sampai ada orang kok ente percaya nggak ada malaikat? Malaikat apa sih? Saya nggak tahu. Wah, ya repot. Ini orang Islam bukan Islam, tapi malaikat nggak tahu. Hari akhir nggak tahu, kitab-kitab suci nggak tahu, ya repot. Jadi dia nggak disebut sebagai orang yang telah membangun keimanan. Kemudian yang termasuk pula di dalam makna Muhammadur Rasulullah, selain membenarkan 4 berita, yaitu mengimani sifat-sifat kerasulannya. Selain mempercayai beritanya, mempercayai sifat kerasulannya. Kalau kamu percaya dia itu rasul, maka percayailah pula sifat-sifat kerasulannya. Apa? Wa yukhadhu minhu wujubu sidqir rasuli alaihi musallatu wassalam wastihalatul kadbi alaihim. Yang pertama adalah yang termasuk di dalam makna Muhammad Rasulullah,
yaitu bersaksi kalau Nabi Muhammad utusan Allah adalah mempercayai wajibnya sidik kepada semua para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul wajib bersifat sidik. Sidik itu apa? Udah kita bahas. Ini pembahasan keberapa berarti ini? Pembahasan ketiga dari sifat sidik. Yang pertama sifat sidik, yang kedua dalilnya, yang ketiga kesimpulannya. Apa sidik? Sidik itu apapun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, itu namanya sidik. Yang diomong cocok sama fakta. Walaupun belum terjadi, mesti akan terjadi faktanya. Itu namanya sidik. Dan mustahilnya berbohong. Apa bohong itu? Bohong itu kalau ngomong nggak ada kenyataannya, nggak sesuai dengan kenyataan, itu namanya bohong. Jadi lawannya benar itu bohong, lawannya sidik itu kidzib. Wa illa lam yakunu rusulan umana alimaulana alam bil khafiyati jalla wa azza. Wa illa, kalau nggak begitu, kalau nggak wajib sidik, lam yakunu rusulan, maka dia bukanlah rasul yang amanah. Sambungannya nih, kalau dia nggak wajib sidik, maka dia nggak akan punya sifat amanah. Amanah itu apa? Apa yang diberitakan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Beda nih. Kalau sidik, apa yang diberitakan sesuai dengan kenyataan. Kalau amanah, apa yang dia beritakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dia kerjakan semuanya cocok dengan yang dia omong. Kalau orang sekarang itu ngomongnya orang ini punya integritas. Apa sih? Komitmen. Komitmen apa gitu. Dedikasi, insya Allah. Stop pokoknya. Integritas itu tadi. Jadi kalau dia udah ngomong mesti dilaksanakan. Nah kita kan nggak seringnya ngomong doang, yang dikerjainnya enggak gitu loh. Jangan korupsi, duluan dia korupsinya. Tangkepin para penjudi, dia yang jadi biangnya main judi. Itu namanya orang yang nggak punya integritas, nggak amanah gitu loh. Nah Nabi ini orang yang amanah. Nah orang yang amanah itu ya harus bener ngomongnya gitu loh. Artinya kalau dia ngomong ini dari Allah, ini perintahnya Allah disampaikan, ya dia ngerjain. Bukan terus, ini saya nggak mau ngerjain ini nih. Jadi kalau Tuhan merintahin, nggak usah saya omongin dah. Dong kalau saya omongin nanti ketahuan kalau saya nggak ngerjain gitu loh. Dia mendingan nggak saya omongin. Kan begitu kan. Sebelum dia ngerjain, dia ngomongin dulu perintahnya ini, perintahnya ini. Dan dia mengerjakan semua apa yang dia beritakan. Kalau Nabi nggak wajib sidik,
maka dia tidak akan menjadi rasul yang amanah terhadap apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Nah, Allah kan maha mengetahui. Allah tahu ini yang saya utus ini orang yang nggak bakalan bohong. Yang saya utus ini nggak bakalan berkhianat. Kalau ngomongnya kok ente nih rakyat nih, ente milih Prabowo sebagai presiden, kamu tahu nggak Prabowo itu nggak bakal khianat? Kira-kira. Terus Prabowonya milih menteri, Prabowo tahu nggak menterinya nggak bakalan khianat? Menteri kan? Kira-kira lagi. Kayaknya kita yang milih Prabowo yang nggak tahu, ngomongnya sih saya nggak bakalan korupsi, sumpah, oke sumpah, udah disumpah. Nanti Prabowo mau ngangkat menteri ya begitu, ente mau korupsi enggak, sumpah, berani sumpah, menterinya juga sumpah, tapi nggak tahu akan korupsi apa enggak. Artinya akan mengingkari perintahnya atau tidak. Lah, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi. Allah tahu nabinya nggak mungkin bohong, nabinya nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin perintahnya ke kanan dia jalannya ke kiri, nggak mungkin. Perintah ke kiri jalannya ke kanan, nggak mungkin. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha, dan kemustahilannya para nabi itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan Allah. Allah tahu ini yang saya utus ini betul-betul orang yang sidik, yang amanah, nggak mungkin ngelakuin perkara yang saya larang walaupun itu yang terkecil gitu loh. Apa yang terkecil? Makruh. Lebih kecil dari makruh lagi apa? Bentuknya bukan larangan, tapi perkara yang menyalahi adab, menyalahi sopan santun. Itu pun tidak dilakukan, apalagi yang jelas-jelas dilarang, maka itu tidak akan pernah dilakukannya. Li'annahum alaihimus salatu wassalamu ursilu liyu'allimun nasa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Karena sungguhnya para nabi itu didatangkan oleh Allah itu untuk mengajarkan kepada manusia dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan juga dengan diamnya. Artinya ahwal itu sikap, ahwal sikap. Nabi ngomongnya apa akan diikuti orang, perbuatannya apa akan dicontoh oleh orang. Terus sikap diemnya juga akan dicontoh orang. Kok diem dicontoh? Kenapa? Diemnya Nabi itu
menjadi bentuk hukum. Kalau ada orang ngelakuin sesuatu kok Nabi diem, tandanya perkara itu tidak melanggar agama, gitu loh. Karena nggak mungkin seorang Nabi itu diem saja ketika melihat sebuah pelanggaran. Beda sama orang mukmin nih. Kalau orang mukmin lihat pelanggaran, dia bisa jadi takut untuk negor, takut untuk menghentikan, makanya diem aja lah dalam hati lah, daripada mau dibacok ntar bonyok gua, mendingan saya diem aja lah. Beda sama Habib Rizik. Kalau dia jangan macam-macam depan dia, gitu loh, dia nggak ada urusan, itu nyali takutnya udah putus. Kalau ente kan yang putus nyali malunya. Urat malunya udah putus. Kalau dia urat takutnya udah putus. Ya, Nabi begitu, gitu loh. Ini para pewaris-pewarisnya Nabi yang nggak ada takutnya. Jadi diemnya Nabi itu dijadikan perhitungan hukum. Oh, ada sahabat begini depan Nabi. Nabi bagaimana? Diem aja. Oh, berarti boleh, gitu loh. Jadi diemnya Nabi, senyumnya Nabi, terus melengosnya Nabi ini jadi hukum, gitu loh maksudnya. Jangankan kok perbuatan jalannya, sholatnya, peperangannya, duduknya, itu apalagi. Oh, diemnya saja jadi bentuk hukum, gitu loh. Gitu. Makanya kita juga begitu, ente. Ada suatu kejadian. Di mana kejadiannya? Di Jakarta. Orang mesti nanya, lah, Kiai Jakarta gimana? Diem aja. Oh, ya berarti kita juga diem aja lah. Gitu loh maksudnya. Kadang itu buat contoh, diem itu dibuat contoh, gitu loh. Oh, kalau mereka itu diem, ya saya mau diem juga lah. Oh, mereka aja nggak ngambil tindakan, saya nggak perlu ngambil tindakan. Nabi begitu, ketika Nabi itu diem, maka sahabat pun memahami itu sebagai bentuk hukum. Oh, apa yang dia lihat, apa yang Nabi pandang, itu bukan hal-hal yang perlu diluruskan, bukan hal-hal yang menyalahi hukum. Karena nggak mungkin ada perkara yang terlarang Nabi ngeliat tapi Nabi diem aja. Lah bodoh amat, nggak ada, itu bukan Nabi yang begitu. Nabi akan selalu menindak apapun yang melanggar perintah-perintahnya Allah. Jadi Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia seluruhnya dengan apa? Ucapannya, dengan perbuatannya, dan juga dengan diamnya. Wa yalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalifan li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'il khalqi wa aminahum ala sirri wahyih. Dan itu menjadi sebuah kelaziman, sebuah pergandengan, bahwa apa yang dikerjakan Nabi, yang diucapkan Nabi, diamnya Nabi tidak akan pernah berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin ucapannya Nabi berlawanan sama perintahnya Allah, perbuatan Nabi melanggar perintahnya Allah, diamnya Nabi membiarkan
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, nggak ada. Nih sifat apa ini? Bentuk sifat tabligh. Nabi itu menyampaikan, ucapannya tabligh, perbuatannya juga tabligh, diemnya Nabi juga tabligh. Jadi Nabi itu tabligh nggak perlu pakai ngomong, diem aja udah tabligh gitu. Kalau kita kan kalau diem bukan bagian dari tabligh kamu. Saya mau tabligh akbar nih, diem aja. Lu tabligh akbar kamu diem aja. Tabligh akbar kok diem aja. Kalau Nabi diemnya aja jadi sebuah tabligh, bentuk menyampaikan hukum. Jadi apa yang dikerjakan Nabi, diucapkan Nabi, tingkahnya Nabi, semuanya tidak akan mungkin berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan. Alladzi, yang mana Allah itu ikhtarahum, memilih Nabi ala jami'il khalqi, atas semua makhluk-makhluknya. Terus wa aminahum ala sirri wahyi, dan memahamkan Nabi atas rahasia-rahasia wahyunya. Jadi Nabi itu semua diberikan oleh Allah apa? Wahyu. Makanya mereka itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Jadi sifatnya Nabi apa? Masuk dalamnya wajib sidik, amanah, dan wajib tabligh. Syaratnya apa? Fatonah. Mustahil Nabi itu berbohong, mustahil Nabi itu berkhianat, mustahil Nabi itu menyimpan apa yang diwahyukan oleh Allah, dan mustahil Nabi itu baladah, belet. Oh apa? Wala syakka, dan tidak diragukan lagi anna idhafatir rasuli ila Allah ta'ala taqtadi annahu jalla wa azza ikhtarahu lirisalati kama ikhtara ihwanahul mursalina lidzalika. Maka sudah bisa dipastikan bahwa mengidhofahkan, menggandengkan kata Rasul dengan Allah itu berkonsekuensi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Rasul, sebagaimana Allah juga telah memilih para nabi-nabi yang lain yang menjadi semua yang diutus oleh Allah sebagai saudara-saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata Rasulullah, utusan Allah, ini digandengkan nih, kata Allah dengan kata utusan digandengkan. Ya, kamu lihat Rasulullah, ini dua kata ini bergandeng. Kenapa kok bergandeng? Betul-betul orang yang mesti dia dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena dia kemana saja akan menyandang, menggandeng namanya Allah. Ya nggak mungkin yang akan dipilih itu orang yang sembarangan, nggak mungkin. Kenapa? Karena kemana aja akan menyandang namanya Allah. Siapa ini? Rasulullah. Rasulullah. Maka tingkahnya akan dilihat, ucapannya akan dilihat, diamnya akan dilihat. Kenapa? Karena dia selalu bergandengan dengan Allah. Apapun yang dia lakukan, yang diucapkan, selalu dihubungkan sama Allah. Jadi kemana saja dia selalu punya koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nggak mungkin dia itu orang yang sembarangan, nggak mungkin.
Allah memilih mereka, artinya Allah menjadikan mereka dengan keadaan sifat-sifat yang sempurna sebagai seorang utusan. Begitu pula semua nabi-nabinya Allah, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di mana, Jepang ya, Jepang apa Korea, di mana itu? Kalau yang korupsi itu mati di mana? Hah? Jepang ya? Hah? Korea Utara. Kalau udah menjabat sebelahnya peti mati gitu loh. Kalau saya korupsi, berbuat salah saja dalam keputusannya mengundurkan diri dan nggak menjabat lagi. Di sini nggak, udah korupsi penjaranya 2 hari, jabat lagi besok, Masya Allah. Bukan yang mundur bunuh diri, nggak jabat lagi. Di Indonesia ini negara Konoha, betul-betul luar biasa ini. Hukum di sini luar biasa. Padahal dia ketika menjabat membawa namanya presiden. Menterinya siapa nih? Menterinya Pak Prabowo. Ketika dia jelek, Prabowo dibawa-bawa. Prabowo milih orang kok begitu. Tapi ya nggak ada malunya. Tetap dibelain lagi ya. Bawa nama Indonesia. Indonesia mah tempatnya korupsi. Indonesianya kena semua. Nah, Nabi begitu, Nabi digandengkan dengan namanya Allah. Kalau ada apa-apa, ya Allah yang kena, gitu loh maksudnya. Siapa sih utusan Allah? Gimana sih milih utusan kok begitulah? Allah yang kena akhirnya. Ini mustahil, gitu loh. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui semua rahasia, semua hal yang tersembunyi. Jadi Allah tahu hatinya seseorang. Oh, ini orang lurus, hatinya ikhlas, hatinya lempeng. Kalau kita kan nggak tahu hatinya seseorang. Jadi milih itu kadang berdasarkan duitnya. Kalau tebel amplopnya jadi, kalau nggak tebel amplopnya minggir dulu sementara. Giliran yang lempeng udah lurus dipilih jadi dimatiin, dilakban. Ada? Siapa itu? Udah lurus dimatiin, dilakban, kuning lagi. Apa kuning? Peringatan untuk yang lainnya. Kalau berani macam-macam, lakbannya bukan merah, itu kuning tandanya. Ini peringatan untuk yang hati-hati, jangan sampai ikut serta kebodohannya seperti dia, gitu kan. Allah. Waqad alimta anna ilmahu ta'ala mukhitun bima la nihayata lahu wa annal jahlam wa ma fi ma'nahu mustahilun alaihi ta'ala. Kan kembalinya begini kan, Allah itu maha mengetahui, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan tidak terbatas. Mustahil Allah bodoh, dan dengan segala sifat-sifatnya bodoh. Apa sifat-sifat bodoh? Yang termasuk semakna dengan bodoh apa? Dzon, syak, waham. Itu turunannya bodoh, maksudnya nggak tahu yang sebenarnya, gitu loh. Nah kalau kita kan nggak, kita milih orang dzon, syak, waham. Kadang taklid. Kenapa? Oh ini bawaannya si Anu, kata si Anu baik. Oh iya, ada bawaan taklid tuh, kata si Anu baik, itu rekomen sih. Kalau bahasa kitanya apa sih?
Ada korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme itu apa? Ordal. Ordal, orang dalam. Salah orang dalam naik. Bawaannya siapa? Oh, bawaannya Pak Anu. Oh iya, monggo. Bawaan siapa? Sendiri Pak. Nggak ada yang bawa mau masuk. Kenapa? Dasarnya tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Nah, Allah Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Sehingga apa yang dipilih oleh Allah pasti orang yang sidik, tabligh, amanah, dan pasti fatona. Mustahil mereka bohong, mustahil berkhianat, mustahil tidak menyampaikan perintah, mustahil mereka itu bodoh. Falazima anna tasdiqahu ta'ala lahum mutabiqun lima alimahu ta'ala minhum. Maka sebab itu pembenaran Allah terhadap mereka itu sesuai dengan sifat jujur, amanahnya mereka itu sesuai dengan yang diketahui oleh Allah. Jadi ilmunya Allah itu nggak mungkin berubah. Kalau Allah mengetahui orang ini sidik, nyatanya pasti sidik. Ini beda nih, sidiknya Allah dan sidiknya Nabi beda. Kalau sidiknya Nabi, kalau ngomong cocok sama kenyataan. Kalau sidiknya Allah, ilmunya sesuai dengan kenyataan. Di apa yang Allah ketahui sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita kan enggak. Kita tahu itu kan karena dohirnya saja kan. Nah, kalau Allah mengetahui sempurna, hingga apa yang Allah ketahui, ketika Allah mengetahui ini orang sidik, ya kenyataannya mesti sidik gitu loh. Ini orang amanah, kenyataannya mesti amanah. Jadi apa yang Allah ketahui tentang mereka itu cocok sama kenyataan. Nah, kalau ilmunya Allah kok nggak cocok, bagaimana? Jadinya apa? Kalau Nabi kan kalau nggak cocok jadinya apa? Bohong. Kalau Allah nggak cocok jadinya apa tadi? Bodoh, gitu mestinya. Kok ilmunya Allah nggak cocok sama kenyataan jadinya apa? Bodoh. Nah, Allah bodoh? Mustahil. Gitu tuh. Jadi apa yang Allah ketahui itu cocok sama kenyataan. Oh, ini orang sidik, ya kenyataannya mesti sidik. Nggak mungkin akan ada miring-miringnya, nggak mungkin gitu loh, mustahil. Kenapa? Karena kalau sampai nggak cocok sama ilmunya, jadi Allah yang bodoh, taunya nggak cocok sama kenyataan gitu loh. Allah nggak tahu yang sebenarnya berarti, sedangkan ilmunya Allah itu nyata. Ilmunya Allah itu fakta, ilmunya Allah itu jelas gitu loh. Nggak ada yang di ilmunya Allah samar, nggak ada, karena samar itu bagian dari kebodohan. Wa yastakhilu ayyakunu fi nafsil amri ala khilafi ma'alima Allah ta'ala minhum, dan mustahil akan terjadinya
pada kenyataannya berbeda sifat mereka dengan yang diketahui oleh Allah. Wajib sifat mereka itu sesuai dengan yang diketahui oleh Allah. Mustahil lawannya. Kok sifat mereka berbeda dengan yang diketahui oleh Allah. Allah tahunya Fir'aun itu kafir. Kok tahu-tahu Fir'aunnya mukmin? Itu mustahil gitu. Allah tahu iblis ini akan berkhianat. Kok tahu-tahu enggak berkhianat? Nanti ada Tuhan pangling. Ini kemana ya? Ini kok jadi pemain saya kemana? Mustahil. Makanya apa? Kalau kamu baca ceritanya orang-orang Yahudi itu, ketika Nabi Adam makan buah huldi, kemudian Nabi Adam terbuka semua pakaiannya, sampai Adam ngumpet. Allah nyari Adam, Adam, kamu di mana Adam? Ini Tuhan apa Tuhan? Kok iya begitu jadi Tuhan gitu loh maksudnya. Kok ya milih Tuhan itu kan udah beres dikit loh. Ya begitu kok ya dipercaya jadi Tuhan maksudnya. Artinya kok dia kok mau mengimani Tuhan yang seperti itu. Ya ternyata Tuhan aja dia nggak ngerti kriterianya bagaimana. Ketika ada cerita Tuhan, Tuhan begitu percaya gitu loh maksudnya. Nah kalau ente kan itu Tuhan itu beneran. Tuhan kok begitu? Kok Tuhan kok kumpul sama makhluk di surga itu ngapain? Oke dicariin lagi. Waqad amarona biqtidaihim alaihimus salatu wassalam fi aqwalihim wa af'alihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang diucapkan para nabi, apa yang diperbuat oleh para nabi. Dikatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Rasul itu kan sebagai uswatun hasanah. Nah, bagaimana Allah mau menjadikan orang sebagai uswatun hasanah tapi kok nggak cocok sama ilmunya? Di ilmunya Allah itu ini orang baik, kamu nyontohin orang, melenceng, lah mau kemana? Oh, ada dicari-cari. Ibrahim ini gimana? Masya Allah. Falazima ayyakuna jami'uha ala wifqi ma yardhahu maulana jalla wa azza wa huwal matlub. Maka pasti semua mereka itu atas sesuai dengan pengetahuannya Allah bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Gitu dong. Maka mereka dijadikan contoh itu apa yang mereka kerjakan sesuatu yang diridhoi oleh ridho Allah. Itu apa? Ridhonya Allah itu maknanya apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan yang dia perintahkan, itu namanya diridhoi. Ini hamba yang diridhoi. Mananya apa?
dia ngerjain apapun sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Ya, Allah menciptakan hambanya sesuai dengan perintahnya. Karena ada hamba yang diciptakan tapi nggak cocok sama perintahnya, gitu loh. Cocok sama larangannya. Kemarin. Hah? Kemarin. Diciptakan jadi maling, tapi maling itu dilarang. Berarti dia diciptakan sebagai orang yang tidak diridhoi, gitu kan? Kenapa? Karena Allah itu ya la ya'muru bil fahsya. Allah nggak akan pernah memerintahkan kepada hal yang jelek. Jadi apa yang dikerjakan Nabi ketika itu dijadikan sebagai contoh, mesti hal itu diridhoi. Lah, yang nggak dibuat contoh itu haknya Allah. Bunuh orang, Nabi siapa? Khidir. Contoh nggak itu? Bukan, kalau itu contoh ya habis anak ente. Asal anaknya beler bunuh bisa habis anak Muara Baru habis, nggak ada yang di jalan. Tamuran nggak ada, habis bersih. Nggak nurut bunuh. Isinya anak soleh. Jadi apa yang dijadikan, apa yang dikerjakan Nabi ketika itu buat contoh, berarti mesti hal itu yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau itu nggak buat contoh, ya bebas. Allah bebas merentahin apa saja kepada nabi-nabinya. Tapi kalau Allah mengatakan ikuti dia, berarti dia pasti orang-orang yang perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal matlub, dan inilah kesimpulan yang kita cari. Itu artinya musannif mengatakan bahwa yang masuk dalam makna Muhammad Rasulullah itu sifat sidiknya para nabi, amanahnya para nabi, tablignya para nabi, dan patonahnya para nabi. Ini cocok gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu diketahui oleh Allah memang demikian, hingga mereka dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan. Kenapa? Karena apa yang diperbuat mereka adalah semua mesti hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Allah mengetahui itu, gitu. Pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu. Nggak ada perkara yang terhijab, perkara yang samar dari ilmunya Allah, nggak ada. Hingga apapun yang muncul, yang terjadi di jagat ini harus sesuai dengan ilmunya Allah. Begitupun dengan sifat-sifatnya para nabi dan rasul. Kalau ada orang kok kemudian mencederai nabi, oh nabi itu pernah berbuat jelek, nabi itu pernah berbuat jahat, nabi itu pernah berbuat, berarti ilmunya Allah khilaf, gitu loh. Oh, Allah mengetahui mereka itu orang yang sidik, amanah, patonah, kok ente menuduh mereka enggak amanah, gitu loh. Ente yang khilaf sama Allah berarti. Sebenarnya tahu mana sih kamu sama Allah gitu ya? Ente kok nuduh Nabi itu berbuat jahat, Allahnya ngomong mereka enggak jahat. Sebenarnya tahu mana ente sama Allah? Sama kayak apa? Saya tahunya ente orang baik, tiap hari keluar rumah baik, tapi tahu datang KPK. Tahu mana itu sama KPK gitu.
wah ini KPK salah nih, salah nangkep orang. Waduh repot, kalau KPK aja salah, dan gimana yang lain. KPK itu kan alatnya canggih, maksudnya kan ya, deteksi omongan ente, SMS, WA ente, kesadap semua, kecuali orang sono nggak bisa disadap. Kalau yang kecil-kecil nih, pengusaha tempe, tahu disadap sama dia. Kalau yang ono nggak kesadap, pembunuhan nggak kesadap, ya nggak tahu. Jadi Allah tahu, yang Allah tahu Nabi itu sidik, tablik, amanah, fatona. Kok ente malah nuduhnya Nabinya nggak amanah? Nabi mah berbuat jahat, pernah berbuat hasud, nggak dosa. Jadi ente ini sama Allah tahu mana gitu, gimana itu? Iya, artinya Nabi punya dosa satu, Nabi Nuh punya dosa satu, Nabi Sulaiman punya dosa satu, Nabi Dawud kok punya dosa semua. Yang nggak punya dosa cuma Nabi Muhammad doang. Dan Nabi Muhammad di Quran ditegur berkali-kali. Nabi kok di Quran ditegur berkali-kali. Apa kalau ditegur itu mesti salah? Gitu loh maksudnya. Hati-hati nih. Di salahnya Nabi jangan disamakan sama salahnya kita. Kalau namanya salah, tapi maknanya beda, harus beda dong. Kalau saya salah, Nabi salah, sama. Berarti saya berpotensi neraka, Nabi juga berpotensi neraka. Waduh berat nih, begitu. Berarti ente ini lebih tahu dari Allah. Allah kurang tahu berarti ya. Ente yang lebih tahu dari Allah. Gimana sih? Ya, jadi yang masuk dalam makna Muhammad Rasulullah ditambah berapa tadi? Sidik, tablik, amanah, fatona, mustahilnya, idzib, hianat, kitman, dan baladah. 8 sifat. 8 ditambah kemarin berapa? 4 jadi berapa? 12. Insya Allah besok tambah 1 lagi, yaitu a'radul basyariyah, sifat yang jaiz bagi Nabi insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa annana asrafna لما أشرفنا فانتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لدى قاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.